haleluya. Terima kasih. Kami terus berharap akan Engkau Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu. Haleluya. Kami menanti-nantikan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Ku berharap padamu, ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Mari nyanyikan. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Mari angkat tanganmu, katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja kami, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Haleluya. Ku sembah sujud kepadamu. Sembah sujud kami kepadamu Tuhan pagi hari ini, sebab penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih hadirat-Mu yang senantiasa melingkupi kami Tuhan. Hadirat-Mu yang menyegarkan kami. Hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru. Bahkan hadirat-Mu sepanjang hari ini akan menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi ini. Kau baik. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat pagi. Tuhan menyertai kita semuanya. Yesaya 40 ayat 31 demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini janji Tuhan buat kita yang menanti-nantikan Tuhan. Kita tetap akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita akan berlari namun tidak menjadi lesu. Dan kita berjalan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Saudara, mengapa banyak orang menantikan Tuhan? Mereka menjadi letih dan menjadi lesu. Atau dalam bahasa sehari-hari kita, mereka menjadi bosan. Karena beberapa alasan tentunya. Satu saudaraku, karena mereka menantikan sesuatu dan mereka kehilangan pengharapan. Pengharapan mereka sudah hilang, mereka putus asa. Sehingga mereka tidak punya semangat lagi.
Bapak Ibu yang saya kasih, setiap kita anak-anak Tuhan, walaupun kita belum melihat banyak janji Tuhan mungkin terjadi dalam hidup kita, penantian kita masih ada di depan. Namun mari sebagai orang yang percaya, kita menantikan Tuhan harus dengan penuh pengharapan. Katakan amin. Katakan pengharapan. Saudaraku, saya percaya ketika kita mengharapkan sesuatu, masih pengharapan kita kuat, maka yakinlah, maka kita masih punya semangat yang baru. Haleluya. Mazmur 25 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Jadi orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Inilah pengharapan kita. Tidak akan mengecewakan kita. Saudara, nah selanjutnya saudaraku, mengapa orang pada akhirnya tidak kuat lagi menantikan suatu? Karena ini alasannya. Karena tidak ada support saudaraku. Tidak ada support di sekeliling. Mungkin tidak ada yang mendampingi orang itu sehingga dia menjadi letih, menjadi lesu di dalam penantiannya. Dia merasa sendiri sehingga dia tidak punya dorongan dari orang lain. Sehingga dia akhirnya tidak bersemangat lagi. Bapak Ibu yang saya kasihi, setiap kita anak-anak Tuhan dalam menantikan janji Tuhan, mengapa kita sampai sekarang punya semangat? Ini alasannya, karena Roh Kudus mendampingi kita. Karena Roh Kudus senantiasa menolong kita, karena hadirat Allah selalu memberikan kita kekuatan yang baru. Oh haleluya. Saudaraku, mengapa kita sampai saat ini saudaraku masih tetap percaya akan janji Tuhan, bahkan akan kedatangannya yang kedua kali menjemput gerejanya. Pemulihan seutuhnya itu pasti terjadi ketika Yesus datang yang kedua kali. Dan sampai saat ini kita tetap kuat menanti, kita tetap percaya akan janji itu. Pengharapan kita tetap ada saudaraku. Bahkan ketika kita dalam situasi sekarang ada COVID-19, kita tetap punya pengharapan. Sehingga sampai saat ini bahkan saudara bangun pagi karena saudara punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapanmu tidak mengecewakan dan engkau tetap punya iman, punya tetap semangat. Saya percaya karena ada satu pribadi yang mendampingi engkau senantiasa. Karena ada satu pribadi yang menolong engkau senantiasa, yaitu Roh Kudus saudaraku. Amin. Karena Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. 2, 3 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Maka ini janji Tuhan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Baca dengan penuh pengertian, dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman. 2, 3 ya. Tetapi kamu mengenal dia sebab apa? Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Inilah yang membuat kita tetap punya pengharapan dalam menantikan janji Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang senantiasa mendampingi kita. Ada Roh Kudus yang senantiasa menghibur kita. Ada Roh Kudus yang senantiasa menolong setiap kita. Haleluya. Jadi nantikanlah Tuhan dengan penuh pengharapan. Karena engkau berjalan bersama dengan Roh Kudus yang membimbing engkau. Sehingga engkau tidak akan mengalami
letih lesu, namun engkau mendapat kekuatan baru, engkau berlari tidak menjadi lesu, dan engkau berjalan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Saya berdoa sepanjang hari ini engkau mendapat kekuatan baru, engkau tidak menjadi lesu, dan engkau tidak menjadi lelah, karena engkau menantikan terus dengan penuh pengharapan janji Tuhan, dan Roh Kudus menolong engkau, menyertai engkau sepanjang hari ini. Mari angkat tanganmu. Bapa, terima kasih pagi ini, sungguh indah hari yang kau beri buat kami, di mana kami boleh menikmati kembali anugerah Tuhan dan janji-Mu bagi kami, ya dan amin. Pengharapan kami tetap ada di dalam Engkau, dan terima kasih. Angkat tanganmu, katakan terima kasih Roh Kudus, Engkau penolongku, Engkau penghiburku, dan Engkau mendampingi aku dan menyertai aku dan tinggal di dalam aku sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat tanganmu, pergilah, tunaikanlah tugas pekerjaanmu dan pelayananmu. Kasih karunia daripada Allah Bapa, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.